Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di video yang singkat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ghazali, sarjana ilmu pemerintahan, yang mana keseharian bertugas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Pada saat ini kami lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 tahun 2023 Region PPSDM Bukit Tinggi. Pada video ini kami ingin memaparkan apa yang menjadi tugas kami tentang kepemimpinan transformasional. Faktor dari keberhasilan suatu organisasi terletak pada gaya kepemimpinan yang digunakan dalam organisasi tersebut, yang menjadi model yang ditiru oleh bawahannya untuk keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi dalam meningkatkan pembentukan kualitas sumber daya manusia. Salah satu gaya kepemimpinan yang sesuai dalam menghadapi perubahan dan menyikapi sikap karyawan yang proaktif adalah gaya kepemimpinan transformasional. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bos atau leader. Ini adalah suatu perbedaan yang mana bos ingin tahu beres, mengatakan saya, mengambil pujian, menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan, mengatur tim dengan memberi rasa takut, mengambil semua apresiasi kepada timnya, berpikir jangka pendek, dan menyalahkan tim atas kegagalan. Sedangkan leader selalu memberikan motivasi, mengatakan kita, memberi pujian, memberdayakan orang lain agar bisa berkembang, mengatur tim dengan menjadi inspirasi, memberikan apresiasi kepada setiap anggota tim, berpikir jangka panjang, memperbaiki kegagalan, tidak perlu menyalahkan. Apakah kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah hubungan saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin dengan memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi organisasi atau perusahaan. Jadi, kepemimpinan transformasional membuat para pengikutnya merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Seorang pemimpin dengan gaya transformasional diyakini bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. 3 cara pemimpin transformasional memotivasi. Berdasarkan Bas dan Loeb, pemimpin mengubah
dan memotivasi pengikut dengan 3 cara. 1. Membuat mereka lebih menyadari betapa pentingnya hasil tugas. Kedua, memujuk mereka untuk mendahulukan kepentingan tim atau organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. 3. Mengaktifkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi atau penghargaan dan aktualisasi diri. Perilaku pemimpin transformasional. Yang pertama, pengaruh ideal. Idealized influence adalah perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin. Kedua, stimulasi intelektual atau intellectual stimulation adalah perilaku yang menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bawahan. Ketiga, pertimbangan individual atau individual consideration adalah perilaku yang mau mendengarkan masukan bawahan serta memberikan dukungan, dorongan, dan pelatihan bagi pengikut. Keempat, motivasi inspirasional atau inspirational motivation adalah perilaku yang mampu menumbuhkan antusiasme, komitmen, serta membuat model perilaku yang tepat. Jadi, kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa dia lakukan. Dengan kata lain, dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan dari bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Garis pedoman menjadi pemimpin transformasional. Yang pertama, membentuk visi dan tujuan yang jelas, membuat strategi untuk mencapai tujuan, keyakinan dan optimis terhadap visi yang dia buat, memberikan penghargaan terhadap setiap keberhasilan. Kualitas yang utama bagi organisasi bertindak sebagai panutan. Kepemimpinan transformasional dan dampaknya. Perubahan dampak yang paling jelas terlihat dari penerapan perilaku kepemimpinan transformasional adalah transformasinya perilaku anggota organisasi berpikir, beraktivitas guna menggerakkan laju organisasi. Pemimpin transformasional yang lebih konsentrasi kepada perubahan, perbaikan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia jelas akan berdampak langsung terhadap prestasi-prestasi karyawan. Dan selanjutnya, pengembangan organisasi dapat berjalan dengan baik, benar, dan tepat. Pemimpin transformasional. Seperti pemimpin-pemimpin transformasional di Indonesia ini banyak. Kami mengambil salah satu contoh pemimpin transformasional ini adalah Baharudin Yusuf Habibie, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Selain dikenal dengan karya beliau yang begitu banyak memberikan dampak kepada bangsa Indonesia, sosok Bapak B.J. Habibie ini juga merupakan seorang pemimpin yang berhasil menjadi pemimpin transformasional. Hal ini tampak dari ketika menjadi orang nomor 1 di Indonesia, beliau tidak berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi lebih fokus
dalam memberikan perubahan kepada bangsa Indonesia, khususnya untuk menjadi demokrasi dan memiliki kebebasan. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga ini pernah membuat rupiah lebih menguat dari 17.000 ke 6.500. Jadi inilah salah satu tokoh atau menjadi panutan kita, seorang yang menjadi pemimpin transformasional. Terima kasih. Demikian pemaparan kami di video yang singkat ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.